Seperti pada umumnya, selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang ada akhlak tapi masih nyicil. Apa kabar kalian para rakyat-rakyat yang budiman? Semoga sehat dan pastinya tetap sombong. Dan intro. Panas, terlupakan hari bermain gembira, olahraga tertentu, bila tiada henti-hentinya, hidup dan tak ada. Selamat datang di channel Zura40 dan selamat menonton. Story diawali ketika ada seorang laki-laki dan perempuan berada di pinggir laut. Dan di sini entah kenapa laki-laki itu membunuh wanita itu dengan menyelupkan kepalanya di genangan air. Setelah tewas, laki-laki itu pun pergi meninggalkannya. Sungguh laki-laki jahat, kejam dan psikoboy. Laknat sekali. Pagi harinya ada seorang manusia yang bernama Yoshioka dan dia baru terbangun dari tidurnya karena Yoshioka merasakan gempa yang cukup kencang di rumahnya. Yoshioka sendiri dia mempunyai kekasih yang bernama Haru dan nama panjangnya mengharukan sekali. Mereka pun segera bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Haru berangkat bekerja lebih dulu dibandingkan Yoshioka. Sedangkan Yoshioka yang bekerja sebagai polisi, dia akan menyelidiki kematian wanita misterius ini bersama satu temannya yang bernama Miyaji, yaitu adiknya Miyabi. Yoshioka merasa gempa yang tadi telah membawa air laut masuk ke area ini. Miyaji pun bertanya-tanya, apa modus dari pembunuhan ini? Kalian tahu? Enggak kan? Yowes, lanjut. Akan tetapi Yoshioka tidak yakin apakah wanita ini dibunuh setelah dirampok atau yang lainnya. Miyaji menyuruh polisi lain untuk mengetahui jejak-jejak yang tertinggal di area TKP. Lalu Yoshioka menemukan garam di dekat mayat wanita itu. Menurut salah satu polisi di tempat ini, ternyata sedang melakukan pembangunan gedung yang bernama Condominium Sutranus Durexus. Sehingga mereka bergegas menimbun air laut dengan tanah. Lalu tim medis segera membawa jasad wanita ini ke rumah sakit terdekat. Ketika diangkat, mulut wanita itu mengeluarkan banyak air. Dan salah satu petugas menaruh handuk di samping mulutnya. Yoshioka sempat memperhatikan keadaan sekitar TKP dan Yoshioka menemukan sebuah kancing di genangan yang lain. Di kantor, Miyaji mendapat sebuah laporan jika kematian wanita itu dikarenakan tenggelam. Waktu tiba di rumahnya, Yoshioka mencari jaket kesayangannya. Yoshioka melihat kancing jaketnya sama dengan yang dia temukan di TKP, yang ternyata salah satu kancing jaketnya tidak ada. Setelah itu Yoshioka menelpon Haru untuk menanyakan di mana kancing jaketnya yang hilang. Malamnya, Yoshioka kembali ke TKP untuk mengambil kancing tersebut. Seketika air genangannya bergerak namun tiba-tiba kembali diam. Ketika Yoshioka ingin pergi, Yoshioka melihat penampakan hantu wanita misterius tapi seketika menghilang. Bahkan Yoshioka juga mendengar teriakannya. Karena penasaran, Yoshioka mencari sumber suara tersebut. Akan tetapi, Yoshioka tidak menemukan seorang pun di tempat ini. Keesokannya, Yoshioka memberikan kancing yang menjadi bukti kepada rekannya yang bernama Sakurai. Di sini Sakurai menanyakan, apakah kancing ini terdapat di jaket wanita itu? Namun Sakurai, dia juga mempunyai mantel yang sama dan dibeli di Mangga 2. Namun sayangnya Yoshioka tidak mau mendengar perkataan Sakurai dan menyuruh Sakurai untuk membawa kancing itu ke lab untuk diidentifikasi. Tim medis memberitahu foto jari wanita itu yang terluka kepada Yoshioka dan Miyaji. Lalu dokter memberi nama jasad wanita ini dengan sebutan F18 yang artinya F berjenis kelamin perempuan. Sedangkan angka 18 adalah mayat ke-18 yang tidak dikenali tahun ini. Dokter juga menemukan sidik jari orang lain di tubuh F18. Setelah itu mereka mencari tahu sidik jari siapa yang menempel di jasad F18. Yang ternyata sidik jari itu mengarah ke sidik jari Yoshioka. Miyaji merasa jika Yoshioka memegang jasadnya tanpa mengenakan sarung tangan, sehingga sidik jarinya tertempel di jasad wanita itu. Dan sang dokter pun memakluminya. Akan tetapi Yoshioka masih belum percaya jika sidik jarinya tertempel di jasad wanita itu. Lalu Yoshioka menemui jasad itu dan bertanya siapa wanita tersebut. Ketika ingin pergi, Yoshioka merasa jika ada seseorang di sekitarnya. Tapi ternyata yang dia lihat hanya status baju milik wanita misterius itu. Di rumah Haru, dia berkata jika ada tempat kosong di sekitar apartemennya. Haru menanyakan, 前は何が立ってたんだっけ? lalu, Yoshioka merasa jika tempat ini mengalami gempa, maka semua orang di area ini akan pindah ke laut. Yoshioka bercerita ketika dia berangkat dari Kawasaki menuju kantor polisi menaiki kapal feri, dan itu tepatnya 15 tahun yang lalu. Yoshioka sering melihat dermaga dari kapal feri dan sekarang, mungkin dermaga itu sudah hilang. Yoshioka juga berkata jika mereka akan menjadikan kota ini sebagai kota futuristik yang diharapkan semua orang pada saat itu. Namun rencana itu telah gagal dan tidak berjalan sesuai yang mereka harapkan. Setelah selesai makan, Yoshioka pun tidur di pangkuan Haru. Haru bertanya,
karena Haru akan pergi selama 1 atau 2 minggu untuk sementara waktu. Tapi Haru akan terus menghubungi Yoshioka melalui telepon. Di sisi lain, Dr. Sakuma diingatkan untuk segera bersiap-siap untuk melakukan operasi. Tak berselang lama, suster memberitahu jika anaknya ingin bertemu dengannya. Lalu Dr. Sakuma menemui anaknya yang bernama Yasuke. Yasuke meminta Dr. Sakuma untuk menyuntikkan sesuatu untuk temannya. Namun Dr. Sakuma, dia menolaknya karena Dr. Sakuma takut menyalahgunakan dan dapat melanggar hukum. Yasuke melakukan hal itu karena dia mempunyai hutang kepada temannya sebanyak 500.000 yen. Dr. Sakuma pun akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Malamnya ketika ingin pulang, Dr. Sakuma menghentikan mobilnya, yang kemudian Sakuma mengambil suntikan dan memasukkan obat bisu itu ke dalam suntikannya. Setelah itu Sakuma menyuntikkan ke tubuh Yasuke. Karena Yasuke marah, Yasuke mencoba mengejar Sakuma. Namun, efek obat itu sudah menjalar ke tubuh Yasuke sehingga Yasuke pun lemas. Dr. Sakuma membawa Yasuke ke genangan air yang akhirnya Dr. Sakuma membunuh Yasuke dengan memasukkan kepalanya ke genangan air tersebut. Setelah tewas, Sakuma pun meninggalkan jasad Yasuke begitu saja. Pagi harinya Yoshioka mendapat laporan kematian seseorang yang langsung menuju ke TKP. Yoshioka merasa jika motif pembunuhan ini sama dengan wanita misterius. Miyaji bertanya kepada Yoshioka apakah pelakunya sama dengan yang membunuh perempuan itu. Yoshioka pun menjawab, Keiji telah menemukan identitas korban. Korban itu bernama Yasuke yang berumur 17 tahun dan anak seorang dokter. Keiji menemukan identitasnya dari kartu pelajar Yasuke yang berada di tubuh Yasuke. Dan kini Miyaji semakin yakin jika pelakunya berbeda dari yang sebelumnya. Lalu Yoshioka menyuruh Keiji untuk menghubungi keluarga Yasuke. Namun Keiji memberitahu jika ibunya Yasuke terlalu labil jika dibawa ke sini. Setelah itu Yoshioka menghubungi Sakurai. Yoshioka berkata untuk menempatkan nama Dr. Sakuma sebagai pembunuh berantai dalam daftar pencarian. Tapi Miyaji, dia masih tidak percaya dengan asumsi Yoshioka. Tak berselang lama, tim medis memberitahu jika dokter telah menemukan lecet di pergelangan tangan yang menunjukkan bahwa wanita itu telah diikat. Dan dokter menemukan cat berwarna kuning yang menempel di pergelangannya. Dengan kata lain, wanita itu mungkin diikat dengan kabel berwarna kuning atau semacamnya. Ketika Yoshioka tengah makan, Yoshioka memeriksa sebuah kabel di rumahnya. Yoshioka merasa jika kabelnya telah putus dan sepertinya dirusak oleh seseorang. Dan seketika Yoshioka menuju ke TKP. Tiba di TKP, Yoshioka menemukan kabel yang terbungkus plastik di sebuah genangan. Setelah beberapa saat, Yoshioka melihat Sakuma berada tidak jauh darinya. Yoshioka pun langsung mengejar Dr. Sakuma. Dan Sakuma juga sempat melompat dari gedung dan untung saja, Sakuma hanya mengalami luka ringan. Setelah itu Yoshioka menanyakan kepada Sakuma, bagaimana barang-barang di rumahnya bisa Sakuma curi. Namun Sakuma tidak mengakui hal tersebut. Yoshioka, dia juga merasa jika dia dalam masalah besar karena Dr. Sakuma. Yoshioka sempat memberi pelajaran kepada Sakuma dan setelah itu, Sakuma dibawa ke kantor polisi. Lalu Miyaji memberitahu Yoshioka jika Yoshioka akan disalahkan karena Sakuma mengalami patah tulang. Yoshioka meminta Miyaji jika Yoshioka yang berwenang untuk menginterogasi Dr. Sakuma. Dan Yoshioka merasa jika Sakuma lah yang membunuh Yasuka anaknya sendiri. Yoshioka bertanya, Dr. Sakuma menyimpulkan motivasinya bahwa dia membunuh Yasuka karena Yasuka sudah di luar kendalinya. Dulunya Yasuka adalah anak yang baik sampai SMP, tapi setelah masuk ke SMA, tiba-tiba Yasuka di luar kendali dan Dr. Sakuma tidak tahu apa yang mendorongnya menjadi seperti itu. Tapi menurut Yoshioka, Sakuma tidak harus membunuh Yasuka. Namun Dr. Sakuma tidak bisa memikirkan cara lain untuk merubah Yasuka seperti dulu. Setelah itu Sakurai membawa Dr. Sakuma untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan. Yoshioka mengatakan jika sekarang Sakuma akan dihukum oleh pengadilan atas pembunuhan Yasuka. Lalu Yoshioka menanyakan kepada Dr. Sakuma tentang cara membunuh Yasuka. Dan mengapa Sakuma membawa Yasuka ke tempat reklamasi dan membuat Yasuka minum air garam. Yoshioka juga menuduh Dr. Sakuma jika Dr. Sakuma sudah menggunakan modus ini sebelumnya pada seseorang perempuan. Seketika, Sakuma melihat arwah Yasuka berada tidak jauh darinya. Akan tetapi Yoshioka dan Sakurai tidak melihat siapapun. Sakuma mencoba mendekatinya namun tiba-tiba saja Sakuma mundur ketakutan. Yoshioka berkata jika Dr. Sakuma hanya berpura-pura agar dapat menghapus kecurigaan Yoshioka sebagai pembunuh berantai. Sakura memperlihatkan foto F-18 kepada Dr. Sakuma, tapi Dr. Sakuma tidak mengenalinya. Dan Dr. Sakuma masih terus histeris karena melihat keberadaan Yasuka. Kemudian Yoshioka meminta kepada Sakurai untuk memeriksa kejiwaan Dr. Sakuma. Kemudian Miyaji menemui Yoshioka dan memuji kinerja Yoshioka yang baik. Miyaji juga sudah mengirimkan permintaan atas pemeriksaan jiwa Dr. Sakuma.
Menurut Miyaji, kabel ini sering digunakan di gedung apartemen tua, yaitu salah satunya apartemen yang ditinggali Yoshioka. Yoshioka merasa jika Miyaji mencurigainya karena sidik jarinya menempel di tubuh wanita itu. Yoshioka pun berdalih jika dia pelakunya dan dia menaruh barang bukti itu ke lab. Tapi Miyaji mengatakan jika dia tidak sama sekali mencurigai Yoshioka. Kemudian Miyaji meminta maaf atas perkataannya. Miyaji menyuruh Yoshioka untuk sesekali mencoba konseling untuk meringankan beban pikirannya. Miyaji juga merasa jika konseling akan membuat Yoshioka merasa lebih baik. Malamnya Yoshioka bermimpi jika Yoshioka didatangi hantu wanita misterius itu, dan mimpinya membuat Yoshioka terbangun hingga ketakutan. Lalu Yoshioka mengambil minum dan merokok Surya habis ngutang untuk menenangkan dirinya. Tak berselang lama, lampu rumahnya tiba-tiba padam. Yoshioka mencoba menghidupkannya kembali, namun hal itu sia-sia karena token listriknya habis. Seketika Yoshioka merasakan gempa. Yoshioka juga dikejutkan dengan kedatangan hantu wanita misterius. Lalu Yoshioka menanyakan siapa dirinya, yang sepertinya hantu wanita itu mengenali Yoshioka. Tapi Yoshioka tidak mengenali wanita misterius itu. Lalu hantu wanita itu mengaku jika Yoshioka pernah tinggal bersamanya. Dan hantu itu senang bisa bertemu dengan Yoshioka lagi. Namun tiba-tiba hantu itu pergi dari apartemennya. Setelah itu barulah Yoshioka melakukan konseling kepada seorang psikolog. Psikolog itu bernama Takagi. ついつい憂鬱に考え込んでしまうこととか Yoshioka pun menjawab, enggak. 責務の重圧とか Yoshioka kembali menjawab, enggak juga. Semua yang ditanyakan Takagi, Yoshioka selalu menjawab tidak ada masalah. Selagi menilai jika tidak ada yang aneh secara khusus terhadap Yoshioka, hanya saja Yoshioka sedikit stres. Setelah itu Yoshioka pergi dari kediaman Takagi. Ketika ingin pergi, Yoshioka melihat seseorang yang sedang terganggu kejiwaannya. Menurut Takagi, orang itu tertekan di setiap malam oleh hantu, sejak dia membersihkan tempat kecelakaan mobil yang mengerikan. Dan sang korban yang terbunuh selalu muncul di setiap mimpinya. Lalu hantu itu membuka mulut dan mencoba berbicara kepadanya. Akan tetapi dia tidak dapat mendengarkan suaranya. Dan mungkin hantu yang muncul di mimpinya ingin berbicara jujur. Lalu Takagi berkata bahwa tugas penyelidikan kejahatan biar hukum yang mengurus sisanya. Yoshioka bertanya apakah suara kebenaran berbicara kepada orang yang salah. Lalu Takagi berpendapat jika kebenaran tidak pernah salah. Kemudian Yoshioka menemui Haru. Di sini Yoshioka ingin mengajak Haru untuk pindah dari kota ini. Lalu Haru menyuruh Yoshioka untuk pergi sendiri, sedangkan Haru, dia ingin menunggunya di sini. Dan setelah itu Haru menyuruh Yoshioka untuk menceritakan perjalanannya. Kemudian mereka pun berpisah. Seketika seorang awak kapal yang bernama Sakyosen, dia mengetahui kalau Yoshioka adalah polisi yang menangani kasus pembunuhan. Sakyosen pun berkata jika sangat menakjubkan di sini. Kita melihat hal-hal dengan sangat jelas dari pandangan kita di belakang. Kemudian Sakyosen mengajak Yoshioka untuk menaiki kapalnya dan melihat-lihat pemandangan yang tidak ingin Yoshioka ingat. Akan tetapi Yoshioka menolaknya. Kini Yoshioka berada di TKP pembunuhan wanita. Ketika sedang beristirahat, Yoshioka melihat hantu wanita misterius itu muncul. Yoshioka mencoba untuk tidak takut dan pergi begitu saja, namun hantu wanita itu terus mengikutinya. Lalu Yoshioka berinteraksi kepada hantu tersebut. Yoshioka berkata jika dia tidak mengenali wanita misterius itu. 俺が君に何をした Hantu wanita itu menjawab, 殺した。 tapi Yoshioka tidak merasa membunuh wanita tersebut. Hantu itu sempat mengatakan sesuatu kepada Yoshioka, tapi Yoshioka tidak mengerti apa yang sudah dikatakan hantu wanita itu. Yoshioka sempat mengingat kejadian jika benar dialah yang membunuh wanita misterius itu. Yoshioka juga mengingat sebuah gedung tua. Kini Yoshioka semakin stres. Di rumahnya Yoshioka terus kepikiran kejadian itu. Sedangkan Haru, dia mencoba menenangkan Yoshioka. Yoshioka bertanya-tanya apa yang sudah dia lakukan waktu dulu dan akhir-akhir ini. Soal apa yang terjadi di masa lalu, semuanya hanya ilusi dan hanya membingungkan Yoshioka saja. Yoshioka pun langsung memeluk Haru. Di sisi lain, Onoda sang pemilik perusahaan menyukai seorang wanita bernama Miyuki Yabe. Onoda berkata jika dia sudah meninggalkan istrinya dan istrinya, dia tidak akan mengeluh karena Onoda akan terus menafkahinya. Lalu malam ini Onoda akan menemani Miyuki yang akan lembur hingga selesai. Ketika sedang melakukan pekerjaannya, Miyuki merasakan gempa yang cukup besar. Setelah itu Miyuki pergi ke tepi laut untuk mengambil air laut itu. Miyuki menggunakan dirijen untuk mengambil air lautnya. Kemudian setelah semua terisi penuh, Miyuki kembali ke kantor. Di kantor Onoda ingin meminta jatah kepada Miyuki, namun Miyuki dia menolaknya. Dasar laki-laki mesum.
Setelah dengan Onoda, tiba-tiba Miyuki memukul kepala Onoda, yang kemudian Miyuki membunuh Onoda dengan menenggelamkan Onoda di bak mandinya. Ketika Miyuki bersiap-siap ingin pergi, ternyata Miyuki juga dihantui oleh wanita misterius itu. Pagi harinya Miyaji sedang mengidentifikasi kematian Onoda. Miyaji, dia menanyakan keberadaan Yoshioka kepada Sakurai. Namun Sakurai juga tidak mengetahui keberadaan Yoshioka karena HP-nya lobet. Sementara itu Yoshioka sedang mencari rute kapal feri yang ditumpangi 15 tahun yang lalu. Yoshioka mencari tahu bangunan hitam yang dulu pernah dia lewati. Yoshioka bertanya bangunan apa yang dia tunjuk di peta tersebut kepada Shirigo Yakari. Susah amat namanya. Si Gakari menjawab jika bangunan itu pasti sanitarium atau rumah sakit jiwa. Namun rumah sakit itu sudah ditutup tidak lama setelah perang berakhir. Lalu Gakari teringat satu rumor aneh. Di sanitarium itu mereka bisa memberikan hukum fisik bagi siapa saja yang melanggar peraturan, yaitu mereka memasukkan kepala ke wastafel air laut sampai lemas. Di saat itu Miyaji melihat Yoshioka berada di salah satu ruangan. Miyaji bertanya apa yang dilakukan Yoshioka dan mengapa mencari rute kapal feri. Yoshioka memberitahu jika ada yang mengganggunya. Sedangkan Miyaji, dia bertanya kenapa Yoshioka tidak menjawab teleponnya dan Yoshioka berada di mana tadi malam. Karena ada pembunuhan dengan modus yang sama. Yoshioka pun menjawab jika dia hanya berkeliaran di dekat sini. Akan tetapi, Miyaji tidak percaya dan menyuruh Yoshioka membuktikannya. Lalu Yoshioka mengaku jika dia adalah tersangkanya, yang kemudian mereka pun sempat berkelahi di depan pintu. Seketika datanglah Sakurai. Sakurai memberitahu jika dia mempunyai dua laporan yang sama. Pertama, Sakurai mempunyai informasi baru oleh seorang saksi mata mengenai tersangka pembunuhan Onoda. Tepat jam 8 malam, seorang ibu rumah tangga melihat seseorang lari keluar dari perusahaan Onoda Trading Company. Orang itu berjenis kelamin perempuan dan bernama Miyuki Abe. Dia yang bertanggung jawab pada akuntansi untuk Onoda Company. Dan mungkin wanita itu adalah pelakunya. Kedua, F-18 sudah diidentifikasi. Mereka meminta kantor polisi sempat untuk mencari wanita yang hilang pagi hari. Keluarganya memberikan foto F-18 dan mengidentifikasi sebagai anaknya. Tanpa pikir panjang, Yoshioka dan Miyaji menuju ke rumah F-18. Dan F-18 itu mempunyai nama Reiko Shibata yang berumur 28 tahun. Di perjalanan, Miyabi meminta maaf kepada Yoshioka karena sudah mencurigainya. Tiba di rumahnya, Yoshioka dan Miyaji bertemu dengan ibunya Reiko, Masako, penyedap rasa yang sempurna. Menurut ibunya, Reiko sudah 3 bulan tidak menghubungi keluarga. Ibunya juga merasa ada yang salah dengan Reiko. 湾岸方面にはよくいらっしゃってたんですが Namun ibunya tidak tahu menahu soal itu karena Reiko adalah gadis yang liar dan jahanam. Reiko hidup bebas dengan pekerjaan paruh waktu dan sesekali Reiko akan berpergian atau dia akan tinggal dengan temannya. Terkadang Reiko juga enak buat nasi goreng maksudku tidak pulang ke rumah selama beberapa minggu. Tak berselang lama datanglah seseorang. Orang itu adalah kakak kelas Reiko waktu SMA. Ibunya langsung memasukkan uang ke sebuah amplop. Di saat itu, ibu bercerita jika Reiko pernah bertunangan dengan orang itu. Yang akhirnya, Reiko memutuskan pertunangannya dan sesekali orang itu datang untuk meminta uang kepadanya. Ketika ibu sedang memberikan uang itu, Miyaji mengajak Yoshioka untuk melihat orang tersebut. Ibu itu memberitahu jika mereka adalah seorang polisi yang menangani kasus Reiko. Yoshioka bertanya siapa nama orang itu. Orang itu pun bernama Shinaya Ichikawa. Yang kemudian Yoshioka dan Miyaji mencurigainya dan langsung mengejar Ichikawa. Seketika Ichikawa berlari untuk menghindari Yoshioka, namun akhirnya Ichikawa dapat ditangkap. Yoshioka dan Miyabi membawa Ichikawa ke kantor polisi. Setelah itu, Miyaji memberitahu jika Ichikawa telah mengaku membunuh Reiko, dan Miyaji menemukan rambut Reiko di mobil Ichikawa. Begitu mereka mendapatkan analisis DNA-nya, barulah mereka bisa kirim kasusnya ke kantor kejaksaan dan diputuskan bersalah. Seketika datanglah Sakurai. Dan Sakurai menemukan kabel di bawah kursi mobilnya. Kini, satu persatu kasus sudah mulai terpecahkan. Lalu dokter menyerahkan Abu Bakar tubuh Reiko ke keluarganya. Tiba di rumahnya, Yoshioka terkejut dengan kedatangan hantu wanita misterius itu lagi. Yoshioka merasa jika hantu itu adalah arwah Reiko. Yoshioka bertanya apakah dia masih belum puas karena masih mengganggunya. Yoshioka memberitahu jika Ichikawa sudah ditahan dan juga abunya sudah dikembalikan kepada orang tuanya. Kemudian Yoshioka mencoba mendekatinya. Yoshioka merasa jika hantu itu bukanlah arwah Reiko. Lalu Yoshioka bertanya siapa sebenarnya wanita ini. Yang kemudian Yoshioka teringat dengan seorang wanita di gedung hitam tua ketika Yoshioka menaiki kapal feri. Hantu itu berkata jika Yoshioka telah melihatnya dan wanita itu juga melihat Yoshioka. Namun semua orang telah meninggalkannya dan kini Yoshioka teringat tentang kejadian itu. Yoshioka bertanya apa yang harus Yoshioka lakukan untuk hantu wanita ini. Bukannya memberitahu, wanita itu menyuruh Yoshioka untuk memikirkan apa yang harus Yoshioka lakukan. Yoshioka tidak tahu apa yang terjadi tentang wanita itu sebelumnya. Wanita itu tinggal di sana selama bertahun-tahun.
Dia terus menunggu, semua orang melupakannya dan akhirnya wanita ini pun meninggal. Seketika rumahnya mengalami gempa dan kemudian hantu wanita itu pergi dari rumah Yoshioka. Setelah itu Yoshioka menemui Miyaji. Miyaji berkata jika Sakuma dan Ichikawa berada satu kapal dengan rute yang sama. Mereka juga mencari Miyuki yang masih buron. Miyaji merasa bahwa Yoshioka tahu tentang sesuatu. Miyaji meminta Yoshioka untuk mengatakannya dan jangan bertindak sendiri. Namun Yoshioka juga tidak tahu mengenai itu. Kemudian Yoshioka pergi dari kantornya lalu dia menelpon Haru. Yoshioka ingin mengajak Haru pergi untuk kedua kalinya dan tidak akan kembali ke sini lagi. Lalu Yoshioka melihat di sebuah genangan. Di saat itu, Yoshioka juga melihat Miyuki melintas di depannya. Yoshioka pun langsung mengejar Miyuki. Miyuki mencoba menghindari Yoshioka, tapi Yoshioka terus membuntutinya. Yoshioka ingin menanyakan satu hal kepada Miyuki, yaitu apa Miyuki juga melihat wanita berbaju merah? Yoshioka juga mengaku bahwa dia juga melihatnya. Karena tidak menjawab, Yoshioka melemparkan Miyuki ke tumpukan sampah. Yoshioka menyuruh Miyuki untuk mengingatnya lagi. Menurut Miyuki, dia hanya melihat wanita itu di cermin. Miyuki merasa jika wanita itu terus memperhatikannya, lalu emosinya mengalir ke dalam tubuhnya. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku akan dilupakan di dunia ini. Orang-orang yang ada di depanku tidak mau melihatku sama sekali. Onoda salah satunya. Sementara itu Miyuki tidak ada di sana dan tiba-tiba Miyuki ingin menghentikan semuanya. Itulah sebabnya Miyuki membunuh Onoda. Yoshioka sempat ingin membunuh Miyuki dengan menenggelamkan ke genangan. Namun Yoshioka mengurungkan niatnya dan menyuruh Miyuki untuk pergi dari tempat ini. Kemudian Yoshioka menemui Takagi. Takagi berkata jika Takagi tidak tahu apa yang diinginkan wanita itu dalam mimpinya. Atau mungkin kenangan Yoshioka 15 lalu memiliki hubungan dengan ini. Yoshioka memberitahu jika wanita itu berkata ke semua orang telah meninggalkannya. Takagi beranggapan jika ada orang lain yang melihatnya selain Yoshioka. Takagi juga berkata jika Yoshioka tidak perlu datang ke sini lagi, selesaikan sisanya sendiri. Yoshioka langsung pergi dari rumah Takagi. Setelah itu, Yoshioka membawa Haru pergi. Namun hanya Haru yang pergi dan Yoshioka akan segera menyusul karena Yoshioka masih mengurusi bisnisnya. Lalu Yoshioka kembali mendatangi Sako-sen untuk mengantarkannya ke gedung hitam tua. Tiba di sana, Yoshioka langsung masuk ke gedung itu. Yoshioka bertemu dengan hantu wanita. Hantu wanita itu memaafkan Yoshioka karena sudah mengunjunginya. Ketika ingin memegang hantu itu, tiba-tiba hantu itu menghilang dan hanya tersisa tulang belulangnya saja. Yoshioka juga melihat sebuah foto lama. Kemudian Yoshioka kembali ke apartemennya. Waktu di apartemen, Yoshioka menemukan dirijen bekas yang terdapat garam di lubang dirijennya. Yoshioka pun mengambil dirijen itu. Lalu Yoshioka menuju ke ruangan yang ternyata Haru sudah meninggal. Tak berselang lama arwah Haru pun muncul. Haru tidak masalah atas apa yang dilakukan Yoshioka. Kini Yoshioka teringat sesuatu bahwa 6 bulan lalu Yoshioka melakukan sesuatu dan ini saatnya untuk mengakhiri semuanya. Yoshioka bertanya apakah Haru tidak dendam padanya? Haru pun tidak dendam karena tidak ada gunanya memiliki dendam pada Yoshioka. Karena Yoshioka mempunyai masa depan sendiri dan meminta Yoshioka untuk melupakan Haru. Namun Yoshioka, dia juga tidak bisa berpura-pura terus-menerus. Di sini Yoshioka ingin bunuh diri yang kemudian Haru menghentikan niatnya Yoshioka. Karena Haru, dia sudah memaafkan kesalahan Yoshioka. Haru harus pergi sekarang. Sebelum pergi, Yoshioka memeluk Haru dan berkata jika Yoshioka membutuhkan Haru. Yoshioka juga ingin memulai awal lagi dengan Haru dan melupakan masa lalu. Namun karena Haru sudah meninggal, Haru pun tidak bisa terus-terusan tinggal bersama Yoshioka. Yang akhirnya Haru pun menghilang dari pelukan Yoshioka. Setelah itu Yoshioka mengumpulkan tulang Haru, yang kemudian Yoshioka pun pergi. Di saat itu Miyaji mendatangi apartemen Yoshioka. Miyaji memeriksa apartemen Yoshioka. Dia menemukan darah di sebuah panci yang ternyata hantu wanita itu mengawasi gerak-gerik Miyaji. Ketika sedang memperhatikan darah di dalam panci, seketika hantu wanita mendorong Miyaji hingga masuk ke panci tersebut dan Miyaji pun hilang secara misterius. Di saat yang bersamaan, Yoshioka mendatangi gedung hitam tua untuk mengambil tulang milik hantu wanita misterius itu. Setelah terkumpul, Yoshioka pun pergi dari gedung itu dan tamat. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang Oke, seperti itulah story dari film Audition. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan subscribe, like, dan ya terserah kalian. And stay on to my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.